Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan umatnya dengan segala kesempurnaan. Hingga pada hari ini, virtual pembukaan perkenalan lingkungan sekolah SMK SMP Puja Bangsa tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema menggali potensi diri dan motivasi belajar di masa pandemi. Salawat serta salam juga tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Baik, yang terhormat Pembina Yayasan Pendidikan Bu Hajah Ana Darningsi, SPD, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Puja Bangsa Cikarang, Ibu Hajah Dina Andriani. Kami hormati Kepala Sekolah Puja Bangsa, Bapak Haji Dika Dwi Wibowo Eskom, yang kami hormati para Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, serta peserta PLS SMK SMP Puja Bangsa yang kami banggakan. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara berikutnya, marilah kita dan untuk adik-adik, dengarkan baik-baik dan hafalkan ya. Ini dia Mars SMK Puja Bangsa. Cerdaskan bangsa, menjunjung tinggi Pancasila, mewujudkan lulusan yang berdaya, membawa nilai budaya bangsa. Tak mulia, menuju generasi karya, siswa mandiri cerdas berprestasi. SMK Puja Bangsa Cikarang Utara, utamakan iman ilmu amalan budi pekerti, untuk pendidikan satu nama Puja Bangsa. Dengan semangat cerdaskan bangsa, menjunjung tinggi Pancasila, mewujudkan lulusan yang berdaya, membawa nilai budaya bangsa, mengemban cita-cita mulia, menuju generasi karya, siswa mandiri cerdas berprestasi, Puja Bangsa kan selalu mengabdi. SMK iman ilmu amal agama, santun dalam budi pendidikan satu nama Puja Bangsa, Puja Bangsa, Puja Bangsa. Baik, acara berikutnya marilah kita dengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan PLS SMK SMP Puja Bangsa secara resmi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Haji Dika Dwi Wibowo. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid peserta didik baru dan wali murid peserta didik baru SMP dan SMK Puja Bangsa, serta peserta didik baru SMP dan SMK Puja Bangsa yang selalu saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual kita belum bisa bertatap muka, tapi saya rasa sekarang teknologi semakin canggih sehingga jarak sudah bukan menjadi sebuah kendala lagi untuk kita saling berinteraksi. Salawat serta salam
Tidak lupa saya ucapkan pada Baginda Muhammad SAW yang selalu memberikan cahayanya ke kita sehingga kita berada di zaman yang sudah terang benderang seperti sekarang ini. Anak-anakku, hari ini kita memulai PLS atau pengenalan lingkungan sekolah dengan teknologi yang terbaru, dengan yang mungkin dulu kalian belum pernah rasakan. Dulu kalian setiap awal tahun ajaran baru datang ke sekolah berbondong-bondong bersama teman. Sekarang kita harus stay atau tinggal di rumah masing-masing. Tapi saya harap dengan keadaan ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk mengikuti kegiatan PLS dan kegiatan belajar nantinya. Karena sampai saat ini kita belum mendapatkan izin, belum ada izin dari kementerian untuk kedepannya kita akan tetap menggunakan aplikasi digital untuk pembelajaran. Mungkin nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan Dewan Guru lainnya masalah pembelajaran. Nah, anak-anak, di tengah pandemi ini saya harap kita tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Yang rumahnya berdekatan, mungkin ini saya lihat ada yang satu handphone, satu Zoom berdua atau bertiga, tetap ya jangan longgar prokesnya, tetap jaga kesehatannya. Kita harus berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa belajar kembali di sekolah, tidak melalui virtual lagi. Nah, anak-anakku, hari ini PLS sehingga 3 hari ke depan, sampai tanggal 28 Juli, kalian akan melaksanakan PLS. Saya harap semua mengikuti dan melaksanakan tugas-tugasnya tanpa ada terkecuali. Untuk itu, saya harap nanti tim panitia akan mengabsen juga. Jadi tolong papan namanya ya selalu dipakai supaya nanti dicek lebih mudah, atau nama Zoom kalian diberikan nama lengkap kalian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, MPLS 2021-2022 SMP dan SMK Puja Bangsa resmi dibuka. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan Ikrar Jabar Tolak Kekerasan yang akan langsung dibacakan oleh perwakilan peserta. Silakan. Ulang lagi. Habis tolak Jabar balik lagi MC. Si itu kasih tahu si Budi. Kenapa? Budinya dikasih tahu, diganti gitu. Apanya? Udah ganti scene. Ganti sendiri. Ya. Ikrar Jabar Tolak Kekerasan. Berikrar. 1. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan.
kejahatan, dan penyimpangan seksual. 2. Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 3. Menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan, menghilangkan martabat dan kehormatan diri dan orang lain. 4. Mengajak orang lain untuk bersama-sama menolak tindakan kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 5. Mencari pertolongan dan melakukan kejahatan dan penyimpangan seksual yang menimpa diri, teman, dan orang lain. 6. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia, membanggakan orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Baik adik-adik, acara berikutnya mari kita dengarkan materi. Gimana, udah disiapkan kan tulisnya? Baik, ini tugas merangkum kalian ya. Jadi materi kali ini adalah membangun peserta didik yang berkarakter. Nah, kira-kira karakter apa saja ya yang harus dimiliki oleh peserta didik? Yuk lebih jelasnya kita simak materinya. Yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Haji Dika Dwi Wibowo Eskom. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita akan masuk ke materi. Coba PowerPoint-nya. Jadi, ini perkenalan dulu ya. Ini biodata saya. Nama saya Dika Dwi Wibowo. Tempat tanggal lahir Bekasi 2 Agustus 1988. Jabatan saya sebagai Kepala Sekolah SMK Puja Bangsa. Nah, nanti kalau ketemu dengan saya di sekolah, mungkin saya belum hafal nih sama kalian, karena kurang lebih ada 200 siswa. Tolong kalau misalnya kalian bertemu saya di jalan, jangan ragu atau jangan sungkan untuk menyapa saya. Ya, karena saya belum hafal nih sama peserta didik kelas 10 dan kelas 7 baru. Untuk alamat saya di Jalan Dr. Setiabudi nomor 36, Karangasi, Cikarang Utara. Jadi dekat dari sini. Ya, sekarang kita masuk ke materi siswa berkarakter. Nah, apa sih karakter itu? Ini yang mau di-unmute bentar. Saya minta boleh di-unmute ya, kalau mau bertanya silakan mau di-unmute. Ya, kalau yang mau. Halo. Ya, ada yang tahu berkarakter itu yang gimana sih? Nggak tahu, Pak. Belum. Yo, yang lain ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Kagak tahu, Pak. Nah, ini ada kurang lebih yang ikut Zoom ini 100. Tahu, saya kan pinter. Coba pinter. Ada yang tahu berkarakter? Bermacam-macam, Pak. Tahu. Jangan guru. Rambutnya lurus buat. Nah, ini karakter itu menurut Kemendiknas, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau juga kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi. Pensil gimana pensil? Dasari cara pandang, berpikir, sikap, dan cara bertindak orang tersebut. Nah, jadi dari sini, menurut kalian, simpelnya apa simpelnya? Apa kira-kira? Kalau dirangkum nih, karakter itu seperti apa sih? Sifat. Apa? Coba. Tentang kehidupan manusia, Pak. Tentang kehidupan manusia, hampir.
Sifat. Ayo, lagi. Ya, itu hampir benar. Dikit lagi. SS aja, Ji. Yang kayak gini SS nih. Sifat karakter manusia mungkin. Sifat karakter manusia. Ya, nah. Tuh, tadi yang disebut dengan karakter adalah nanti berhubungan dengan personal kita. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita gitu ya. Jadi itulah nanti karakter. Ya, Ada yang ngerokok, Pak. Ada yang ngerokok, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ya, udah. Ngerokok. Pak, ada yang ngerokok, Pak. Ada yang Ya, lanjut ya. Pak, ada yang ngerokok. Nah, sekarang yang disebut berkarakter seperti apa manusia yang Lah, yang begitu kawan. Oh, jangan berisik, boy. Woi, mabar lah. Nah, Maaf, mohon maaf. Tolong speakernya di-unmute. Pak. Nah, sekarang yang disebut berkarakter. Koleris, Pak. Bang, Bewan aja, Bang. Kepribadian, Pak. Koleris, Pak. Bacot mulu. Kepribadian koleris bercirikan rasa kepercayaan diri, cerdas diri. Ya. Yang disebut berkarakter, karakter tuh banyak ya. Jadi karakter tuh banyak, nggak cuma satu. Yang pertama Ada nih, ada. Yang kedua Pak, kepribadian, Pak. yang kedua Terhadap Sifat bangsa. Suci Dewi Lestari. yang kedua disiplin, yang ketiga Halo. mandiri, tanggung jawab, Ya. sahabat, cinta damai, berikutnya toleransi, berikutnya lagi ada peduli sosial, berikutnya ada rasa ingin tahu yang tinggi, berikutnya ada kreatif, bertanggung jawab, Pak. lagi ada menghargai prestasi, dan yang terakhir adalah literat. Nah, jadi adalah semua disebut dengan berkarakter. Untuk adik-adik yang tidak ada, nah sekarang kita mute lagi ya, kita mute lagi teman-teman, kita mute lagi. MCL mulai MCL. Nah, supaya Saya Sapol. Saya Sapol. Ada background sih begitu. religius. Saya mau berikan contoh tentang religius. Tidak hanya kalian sholat atau tidak kalian cuma ke wihara atau ke gereja, bukan seperti itu. Tanggung jawab, Pak. Secara religius itu lebih ke pribadi kalian, dari cara bersikap. Misalnya, kalau ada orang lebih tua, kalian mau lewat, permisi, salam, ya, cium tangan, itu religius termasuk. Jadi bukan hanya kalian puasa atau sholat atau mengikuti ibadah, bukan seperti itu ya. Religius luas, tidak hanya tentang keagamaannya saja, tapi apa yang diajarkan oleh agama. Ya, karakter itu kewajiban sehari manusia, Pak. Diberikan oleh agama yang baik-baiknya, itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Pak, berarti mah nggak sholat, Pak. Ya, yang masih belum di mute, tolong di mute ya. Nah, berikutnya yang kedua disiplin. Karakter kalian harus punya. Karakter adalah orang yang bermakna bagi Indonesia, nusa bangsa dan negara. Ya, disiplin yang tinggi. Nah ini kalian sebagai siswa harus punya rasa disiplin. Jangan kalian jangan juga kalian misalkan nanti masuk sekolah tatap muka jam 7. Kalian datang jam 7. Tatap mukanya kapan? Kapan, Pak? Cepatnya dong. Oke.
Kalau masih ada yang belum di-mute, ini belum saya lanjutkan dulu ya. Ini ada panitia katanya Pak Dika, tolong dik dulu. Nah, sopan dikit aja guru berbicara. Oke. Pak, sholat 2 udah. Siap, MLO apa siap? Bacot mulu anjing. Sambal. Oke, udah semua ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Disiplin. Nah, disiplin itu bukan hanya waktu juga. Disiplin juga ketika kalian paling simple adalah ketika kalian misalkan belanja di supermarket. Nah, ini sering nih kalau ada, saya suka ketemu nih sama anak-anak kecil, apalagi yang lagi mau top up Free Fire atau Mobile Legends. Jadi kita lagi antri, dia langsung ke depan bilang ke kasirnya mau beli. Nah, ini secara disiplin belum disiplin. Ya, harus ikut antrian. Kalian pun harus seperti itu. Jangan ketika kalian antri, wah lama nih, udahlah langsung nyedak aja ke depan. Nah, itu nggak bagus. Jadi disiplin ini selain waktu, tapi juga sikap kaliannya juga di masyarakat harus disiplin. Plus, misalkan bawa kendaraan bermotor. Nah ini walaupun deket, Pak deket cuma ke depan gang, tetap pakai helm. Ya, kalau misalnya nggak mau capek ya beli helm yang half face, jangan kendara. Jadi disiplin ini banyak, nak. Bukan hanya waktu. Kalau di sekolah mungkin kamu biasanya kan telat, gitu kan? Itu harus disiplin dong. Nah, bukan hanya itu, tapi disiplin itu luas. Disiplin itu adalah mengikuti aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Nah, itu disiplin. Yang ketiga, jujur. Karakter jujur sangat-sangat penting. Ya, kenapa sangat penting? Karena kejujuran itu adalah modal awal kalian agar bisa dipercaya sama orang banyak atau orang lain. Kalau misalkan kalian tidak jujur, itu sulit untuk untuk membangun rasa percaya orang lagi. Contoh gampangnya nih, misalkan kalian disuruh bayaran sama orang tua. Nah nih bayaran SPP 2 bulan. Sampai ke sekolah sampai, tapi yang dibayarkan cuma 1 bulan misalkan. Nah itu udah nggak jujur tuh. Biasanya kan alasannya lupa, hilang, atau ketinggalan di sekolah. Nah ini nggak jujur. Nah itu udah harus dihilangkan tuh. Mungkin kalau waktu SMP ada yang seperti itu, pas SMK udah harus diubah. Nggak boleh lagi ya seperti itu. Jujur ketika sama guru ditanya, nggak masuk kemana. Misalkan main, jawabnya sakit. Nah nanti kalau ternyata didengar ternyata ada malaikat lewat jadi sakit terus-terusan mau. Nah, ini jangan. Jadi tolong jujur. Yang ketiga harus benar-benar dijalankan. Walaupun kadang ada peribahasa, walaupun kejujuran itu pahit harus disampaikan. Kenapa? Kalau kita bohong nanti seterusnya akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan kita yang sebelumnya. Yang keempat, kerja keras. Nah ini kerja keras. Ini adalah kemauan kalian untuk terus berusaha. Jangan mudah menyerah. Misalkan nanti ada belajar yang belum kalian bisa, atau ada tugas yang belum bisa kalian lakukan, belum apa-apa kalian sudah nyerah gitu. Udah males ngerjainnya, besok aja gimana. Gitu kan. Nah, itu nggak boleh.
harus kalian coba sampai memang benar-benar tidak bisa. Kalau tidak bisa juga ya bisa bertanya sama guru nantinya. Yang kelima, mandiri. Nah, ini mandiri ini tidak bergantung sama orang lain. Ya. Kalian sudah harus mandiri, sudah dewasa, sudah SMK, masuk ke tingkat remaja, sudah jangan apa-apa tergantung sama orang tua. Ini yang biasanya kalau tatap muka, yang saya lihat ya, kebanyakan siswa, kalau mau buang air kecil itu nggak bisa mandiri. Harus, apalagi cewek, biasanya ditemenin nih sama temennya satu. Ya kan, pasti berdua ke WC-nya. Nah, ini berarti belum mandiri. Contohnya. Nah, mandiri juga kalian sudah harus, misalkan kayak nanti kelas 11 atau kelas 12 kalian PKL. Pak, saya nggak mau Pak kalau nggak bareng si A. Pak, saya nggak mau Pak kalau nggak bareng si B. Nah, ini udah nggak bisa nih kalian mandiri. Ya, masih bergantung sama orang lain. Jadi mandiri itu kalian harus bisa bergantung pada diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain. Yang berikutnya yang keenam, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini harus kalian kuatkan, harus kalian terima. Ya, namanya tanggung jawab, apapun itu perbuatan kalian, baik buruk, pasti ada resikonya. Nah, resikonya itu baik ataupun buruk, kalian harus berani bertanggung jawab. Balik lagi, ini berhubungan dengan sikap jujur kalian. Ya, kalau kalian berani bertanggung jawab, otomatis kalian pun pasti akan jujur. Contoh, misalkan kalian main bola, terus bolanya kena kaca mobil, pecah. Nah, jangan lari. Tanggung jawab, minta maaf. Ya, selesaikan. Karena kalian sudah dewasa, bukannya malah kabur lari, harus berani bertanggung jawab. Yang berikutnya, ketujuh, bersahabat. Nah, ini kita semakin dewasa, semakin harus banyak sahabat. Ada peribahasa 1 juta orang sahabat itu masih sedikit. Tapi 1 musuh itu sudah banyak. Ya. Jadi kita harus bersahabat dengan siapapun. Ya, jangan pilih-pilih. Tapi lihat juga kalau misalnya dia mengarah ke negatif, cukup sebatas kenal, jangan terlalu dekat. Yang berikutnya cinta damai. Nah, ini jangan mudah tertrigger, jangan mudah apa bahasa sekarangnya, sumbu pendek. Jadi kalau ada apa-apa jangan langsung emosi. Ngobrol dulu. Kalau bahasa Islamnya tabayun dulu. Gimana kita nanti ngobrol dengan orang, siapa tahu cuma salah paham, jadi jangan dikit-dikit langsung, oh udah ribut aja, udah pukul aja, jangan seperti itu. Kita harus cinta damai. Begitupun dengan berita-berita yang ada di dunia maya atau di sosial media kalian. Nah, jangan mudah terprovokasi kalau belum tahu berita tersebut benar atau salah. Kalaupun misalnya benar, jangan langsung otomatis wah menghujat dan segala macam karena kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Ya, baiknya kalau memang ada berita ya kita cukup tahu dulu karena kita pun belum tahu kapasitas kita sampai mana. Yang ke-9, toleransi. Nah, toleransi ini banyak. Toleransi mungkin kalian sudah sering dengar dari kecil, toleransi sesama umat beragama, toleransi dengan sesama. Nah, toleransi itu bukan cuma kita menghargai orang lain beragama, atau mereka yang Kristen mengadakan Natal misalkan, terus kita toleransi bukan hanya itu, tapi kita juga toleransi terhadap perbedaan pendapat. Ya, karena apa? Tidak semuanya bisa sesuai dengan kemauan kita pendapatnya. Jadi toleransi itu luas. Apapun perbedaan kita harus hargai. Karena apa? Kita pun punya
pemikiran sendiri yang harus dihargai sama orang lain. Kamu pun nggak mau kan pendapat kamu tiba-tiba disalahkan, ya karena kamu punya pemikiran tersendiri. Seperti itu. Nah, yang ke-10 peduli sosial, karakter peduli sosial. Yang baru-baru ini kemarin banyak di Kita Bisa ya, banyak donasi-donasi untuk rekan-rekan yang membutuhkan bantuan ya, jadi seperti waktu itu ke Palestina kita mengirim, itu termasuk peduli sosial. Tapi jangan lupa peduli sosial itu bukan hanya memberikan materi saja. Peduli sosial itu ada yang lebih simpel, ada yang lebih baik. Contohnya depan rumah kalian, lihat sampah di jalanan, selokan kalian, got kalian itu kotor atau tidak. Peduli sosial itu bukan cuma sebatas kita memberi ya, tapi kita juga menolong sesama. Menolong bukan hanya memberikan materi, tapi juga ketika ada, ya mungkin waktu kecil, waktu SD, ada tuh pelajaran kalau ada nenek-nenek mau menyeberang jalan, sikap kita seperti apa. Itu kan sering kan waktu SD sudah diajarkan. Nah, itu termasuk peduli sosial. Ketika ada teman yang kena musibah, walaupun tidak bisa membantu, tapi kita bisa berempati, berikan dukungan. Itu termasuk peduli sosial. Yang ke-11, rasa ingin tahu. Nah ini, kepo kalau bahasa anak sekarang ya. Rasa ingin tahunya yang hal positif. Jangan jadi malah gosip. Nah ini yang biasanya kalian, kalian lakukan, apalagi kalau sudah berkerumun sama teman-teman gitu kan, ingin tahunya tinggi, terutama masalah pacar teman lain, misalnya ada yang selingkuh atau ada yang putus gitu kan, nah itu rasa ingin tahunya tinggi. Tapi rasa ingin tahunya juga cari ke materi-materi pembelajaran, cari ke skill-skill kalian yang kira-kira apa nih bisa menunjang kehidupan kalian nantinya. Cari tahu, belajar terus. Yang ke-12, kreatif. Karakter kreatif ini sangat penting. Di tengah pandemi seperti ini yang kita tidak boleh kemana-mana, semua tidak boleh jualan dan segala macamnya, buka toko aja susah, SGC aja sampai tanggal 2 Agustus nanti akan tutup, ya kan? Nah, kita harus kreatif. Kita harus punya ide-ide yang kira-kira di tengah pandemi ini kalian punya waktu banyak nih di rumah. Mungkin nanti kalian belajar dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Nanti ya ketika daring belajar. Nah, jam 10 sampai jam 5 sore kalian di rumah. Nah, ini waktu ini jangan cuma buat main Mobile Legends atau Free Fire. Atau jangan cuma buat ngegosip aja. Kreatif kira-kira oh bisa nih bantu orang tua buat usahanya kita kembangkan. Mungkin orang tua kita udah gaptek. Kalian yang anak zaman now ya harus bisa mengikutinya. Harus bisa kira-kira wah jualannya sekarang online, Mak. Sekarang DO nih sistemnya delivery order harus pakai Gojek dan segala macam. Nah, ini kalian harus bisa kreatif menggunakan teknologi yang ada dan memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah kalian atau yang kalian miliki. Yang ketiga, karakter menghargai prestasi. Ketika ada teman kita punya prestasi, jangan malah dijadikan lelucon, jangan malah tapi kita hargai prestasi dia. Walaupun misalnya ikut lomba belum juara, kenapa? Karena untuk mau tampil aja, mungkin belum atau tidak banyak yang punya keberanian. Ya, rata-rata kalian atau orang ini masih berani di belakang layar atau masih berani di sosial media saja. Belum berani misalnya ketika disuruh tampil pasti udah dia aja Pak gitu. Nah, jadi tolong karakter menghargai orang atau menghargai prestasi yang sudah dicapai harus kalian miliki juga. Nah, yang terakhir karakter literat. Ini
berhubungan dengan literatur atau budaya membaca. Budaya membaca bukannya Indonesia rendah. Saya rasa kalian itu hampir setiap hari baca. Minimal mungkin yang kalian habiskan waktu untuk membaca bisa 2 jam sampai 3 jam. Cuma bacaan kalian itu sebatas WA group, ya, WA story, status teman-teman, status teman di Facebook, status Instagram. Nah, literasinya sudah tinggi sebenarnya. Cuma kualitas yang dibacanya masih rendah. Atau, Pak, saya baca berita di Facebook, biasa suka ada berita. Dibuka enggak beritanya? Atau coba buka judulnya aja. Judulnya misalkan siapa ya, supaya tidak menyinggung. Misalnya bebek kecebur atau bebek mandi jatuh. Nah, ini kalian cuma baca beritanya aja, dipikir bebek ini hewan, ternyata dia bukan hewan, tapi dia misalnya nama orang. Nah, ini kan kalian bacanya hanya sebatas berita saja atau judulnya saja, tidak dibaca ke dalamnya. Karena saya pernah lihat waktu itu berita nama orang besar gitu kan, ada di Palembang, ternyata namanya sama. Ya, ini yang seperti ini kalian harus tingkatkan budaya literatnya, bukan hanya sebatas baca judul, tapi baca juga isi dari kontennya. Nah, ini ada 14 minimal karakter yang kalian harus miliki. Pak, gimana buat membentuk karakter? Ya harus dilakukan. Ya kalian harus lakukan, kalian harus terapkan ke kehidupan sehari-hari. Semua akan menjadi satu. Contoh misalnya religius dengan disiplin. Religius misalkan kalian sholat, disiplin kalau sholat harus 5 waktu. Bahkan sudah religius nih, sudah sholat, tapi disiplinnya kurang. Ditambahkan disiplinnya. Terus misalkan ya tadi rasa ingin tahunya tinggi, literatnya juga tinggi, tapi secara kualitas yang dicari tahu itu masih rendah. Nah, itu harus ditambahkan dengan berhubungan dengan kerja keras. Nah, kalau sudah literat, jangan mudah tertrigger. Harus bisa bertoleransi, ya, punya rasa cinta damai, peduli dengan sosial juga. Jadi ini semua harus kalian miliki. Karena apa? Dengan 14 karakter ini saya rasa Indonesia mungkin akan menjadi damai, tidak mudah terpecah belah. Sesuai dengan tagline Puja Bangsa juga ya, tadi juga ketika Mars juga sudah disebutkan, tagline Puja Bangsa, iman, ilmu, amal. Kalian harus memiliki iman, ya. Selain iman, kalian harus juga berilmu. Nah, sudah punya iman, sudah punya ilmunya, jangan lupa beramal. Amal itu apa, Bu? Amal itu iman dan ilmu yang sudah kalian miliki, kalian terapkan, kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu jadi saya harap siswa Puja Bangsa ke depannya bisa berkarakter yang lebih baik lagi. Ya, saya rasa dari siswa SMP dan SMK Puja Bangsa yang baru ini kelihatan nih, saya lihat di Zoom mukanya baik-baik ya, tidak ada muka-muka yang kriminal. Jadi ganteng-ganteng, cantik-cantik. Saya rasa kalian bisa lah memiliki karakter yang sangat kuat secara positif. Next. Next. Nah, setelah karakter ini, kalian sudah memiliki karakter, untuk apa? Pak, kita nih berusaha nih menjadi siswa yang berkarakter, untuk apa? Untuk kehidupan kalian ke depannya. Kalau untuk anak-anak SMK,
kemarin ada beberapa yang saya tanya, lulus mau apa? Banyakan mau kerja. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan yang mudah, itu kalian harus punya karakter yang baik. Karena mohon maaf, ini dari pihak industri banyak yang bilang ke saya karakter anak-anak di Kabupaten Bekasi itu kurang. Malas lah, tidak disiplin lah, kadang ada yang rokok lah di tempat kerja setelah masuk kerja, terus ada yang tidur. Nah, ini karakter-karakter inilah yang menciptakan brand image SDM di Kabupaten Bekasi itu kurang baik. Nah, untuk merubah itu apa ya? Dari kalian. Kalianlah yang harus memiliki citra baik. Kalian adalah brand ambassador SMK dan SMP Puja Bangsa. Jadi ketika kalian di luar bermasyarakat selalu berbuat yang baik, tingkah laku yang baik, tutur kata yang baik, jangan teriak-teriak kalau ngomong. Karena apa? Kalian adalah contoh atau brand ambassador dari. Nah, untuk materi berkarakter, saya rasa sampai sini saja. Nanti bisa kalian rangkum ya. Bisa kalian rangkum dan mungkin tugas dari saya adalah tuliskan 10 kemampuan kalian dan 10 kekurangan kalian. Jadi 10-10 tugasnya. Tadi silakan yang berkarakter kalian rangkum, tugas dari saya adalah menuliskan 10 kelebihan kalian, ya 10 kekurangan kalian. Jelas ya? Sudah jelas, saya akhiri materi pertama ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, acara selanjutnya adalah pemutaran lagu himne SMK Puja Bangsa. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan secara hikmat dan jangan lupa untuk dihafalkan. Inilah dia himne SMK Puja Bangsa. Puja Bangsa kau maju, kuatkan barisanmu, Pancasila menjadi landasanmu. Puja Bangsa mengabdi, mencetak generasi.
Baik, marilah kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi kedua, yaitu materi Wiyata, Mandala, dan Tata Tertib Sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Ade Irwan Saputra SP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Pembina Yayasan Pendidikan Puja Bangsa Cikarang, Ibu Hajah Ani Darningsi, SPD. Yang saya hormati Pendidikan Puja Bangsa Cikarang, Ibu Hajah Dina Andriani, SEMM. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Puja Bangsa, Bapak Haji Dika Dwi Wibowo Eskom. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru staf TU serta para peserta didik baru SMK SMP Puja Bangsa yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun secara virtual via Zoom meeting dalam rangka kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMK SMP Puja Bangsa tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman kepintaran seperti sekarang ini. Baik, peserta didik baru SMK SMP Puja Bangsa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad, atau silakan kalian panggil saya Pak Ade. Ya, di SMK Puja Bangsa ini saya akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, saya diberikan amanah untuk wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi nanti perihal masalah kesiswaan nanti bisa berkomunikasi dengan saya. Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah materi yang salah satu yang penting bagi kalian, yaitu tentang Wiyata, Mandala, dan juga tata tertib sekolah. Saya yakin mendengar Wiyata, Mandala. Mungkin dulu ketika kalian dalam kegiatan MPLS di SMP, Wiyata, Mandala adalah salah satu materi yang wajib kalian ikuti. Dan tidak ada salahnya untuk Puja Bangsa akan saya ulang kembali. Operator, next. Baik. Wiyata Mandala dapat diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup yang mendalam terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Bisa kalian artikan Wiyata Mandala ini adalah bagaimana cara kalian bersikap atau mengenal. Dulu kalian bersekolah di SMP masing-masing. Lingkungan SMP kalian dulu dengan SMP yang dengan sekolah yang sekarang di SMK atau di SMP Puja Bangsa ya, dari segi bentuk, dari segi ukuran, dari segi warna cat maupun denah lokasi itu pasti berbeda. Makanya walaupun dalam ruang virtual ini materi Wiyata Mandala tidak boleh terlewat. Mungkin walaupun kemarin kalian dalam proses pendaftaran itu sudah melihat gedung Puja Bangsa seperti apa, ya. Tapi itu saya kira hanya sebagian kecil saja, karena masih banyak ruangan-ruangan lain yang mungkin belum kalian lihat, gitu. Ya, jadi intinya Wiyata Mandala ini bagaimana cara kalian mengenal dengan baik dan juga bagaimana kalian bersikap dengan lingkungan sekolah baru kalian.
Operator next. Nah, baik. Bagaimana proses memahami Wiyata Mandala? Setidaknya ada 3 poin yang harus kalian lalui tahapannya dalam rangka untuk memahami Wiyata Mandala di sekolah kalian yang baru. Yang pertama, mengetahui. Ya, apa yang harus diketahui? Tentu saja lingkungan fisik sekolah yang baru. Lingkungan fisik SMK Puja Bangsa seperti apa? Ya, jadi semua bisa kalian lihat dengan panca indera kalian. Mungkin di bagian gerbang depan kalian melihat gerbang yang berwarna orange. Ya, dari luar gerbang kalian sudah melihat. Jadi perlu diketahui bahwa gedung depan yang berwarna putih biru ini adalah gedung baru kurang lebih 2 tahun. Ya, ini tahun pelajaran kedua. Seharusnya ini dipersiapkan untuk tahun pelajaran tahun lalu, tapi karena tahun lalu kita sudah terkena pandemi, maka gedung baru ini belum bisa dipakai untuk kalian belajar. Ya, mungkin di kiri kanannya di gedung baru itu ada apa saja? Banyak ruang-ruangan. Maaf, banyak ruang yang mungkin belum kalian lihat dalamnya. Ya, virtual bersama-sama setelah ini. Intinya, kalian harus mengetahui bagian-bagian mana saja yang terdapat di lingkungan SMK Puja Bangsa. Ruang tata usaha di mana, ruang kelas di mana, tempat parkir di mana, toilet siswa di mana, toilet siswi di mana, nanti itu harus kalian ketahui. Ya, agar ketika kalian ingin melakukan sesuatu, itu pada tempatnya. Yang kedua, setelah mengetahui, kalian harus mengenal. Ya, siswa harus mengenalnya berarti memahami seluk-beluknya. Misal saja, sekarang di gedung baru itu ada ruang yang namanya ruang tata usaha. Di ruang tata usaha, sekarang karena masih pandemi, atau orang tua tidak boleh masuk ke dalam ruang tata usaha. Ya, untuk kebaikan bersama. Maka ada loket kecil untuk tempat kalian menyetorkan administrasi. Atau kalian ke ruang guru. Itu tahu kan ruang guru, berarti harus ada sopan santun. Harus ada etika yang harus kalian pahami. Ketika masuk ke dalam ruang guru, ucapkan salam. Ya, ketika ingin mencari sesuatu dan ada Bapak Ibu di dalam ruangan tersebut, silakan kalian bertanya dengan baik. Permisi Bapak Ibu, saya mau bertanya, di mana letak misalkan meja Pak Ade? Seperti itu. Jadi, di mana kalian berada, etika yang diperhatikan. Ya, terus juga mengenal dari ujung sampai ujung. SMK Puja Bangsa itu dimulai dari gedung olahraga bulu tangkis bagian depan. Ya, jadi kalau kalian dari depan jalan, itu di pinggir jalan sudah ada gor atau gedung olahraga SMK Puja Bangsa. Itu gedung SMK Puja Bangsa. Dari situ sampai ke ujung sana, sampai ke lapangan, ya, itu adalah panjangnya denah dari SMK Puja Bangsa. Dan itu harus kalian jaga. Karena di depan itu banyak tembok, ya. Jadi seringkali dicat, tapi seringkali ada yang tidak bertanggung jawab. Maksud saya adalah ketika kalian sudah mengetahui, mengenal bahwa itu adalah bagian dari Puja Bangsa, maka harusnya kalian melalui proses yang ketiga. Apa itu proses yang ketiga? Yaitu mencintai. Tak ubahnya kalian mencintai seseorang.
mencintai lawan jenis, mencintai orang tua kalian, mencintai adik kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Tentu saja menjaganya. Ya, gedung baru, cat baru, tolong dijaga kebersihannya. Kelas baru, sarananya ada, tolong jangan dirusak. Tembok di depan panjang, berwarna-warni, tolong jangan coret-coret. Toilet, ya, setelah buang air kecil atau buang air besar, tolong disiram. Ya, ada peralatan komputer ketika kalian praktek, tolong jangan dibuat bermain-main, tapi dibuat untuk belajar. Ya, gitu. Jadi itu cara kalian mencintai SMK Puja Bangsa. Menjaga sarana dan prasarana, menjaga segala tentang Puja Bangsa. Ya, karena kenapa? Kalian sudah menjadi salah satu keluarga besar SMK dan SMP Puja Bangsa. Tentunya tahap mencintai itu sudah kalian lalui nanti. Baik ya, jadi saya harap 3 proses ini nanti bisa kalian lalui. Nanti setelah ini saya akan ajak kalian tur virtual di mana saja letak-letak bangunan Puja Bangsa. Oke, nah, tahap mengetahui, mengenal, dan mencintai juga harus dilakukan terhadap lingkungan sosialnya. Artinya apa? Ya, di sekolah itu bukan hanya ada Bapak Ibu guru, juga ada nanti penjaga sekolah, ada ibu staf TU, ada nanti. Karena kita kalau masuk sekolah untuk sekolah, kantin berada di dalam sekolah. Ya, atau setelah kalian keluar dari Puja Bangsa, saya harap kalian juga bisa bersikap baik dengan para tetangga atau masyarakat yang ada di sekitar Puja Bangsa. Karena apa? Ketika kalian sudah memakai seragam Puja Bangsa, berarti kalian juga membawa nama baik SMK Puja Bangsa. Berikutnya, ya, mengetahui guru, mengenal guru, kemudian mencintai guru. Nanti akan ada, saya tampilkan slide perkenalan guru mungkin nanti hari berikutnya. Ya, setiap guru pasti nanti harus kalian pahami itu. Dan tapi persamaannya adalah semua guru harus kalian cintai, harus kalian hormati, dan harus kalian patuhi. Tak ubahnya seperti orang tua kalian di rumah. Ya, jadi saya harap 2 hal ini bisa kalian pahami dengan baik. Jadi jangan hanya kalian bersosial dengan yang ada di dalam SMK, gedung sekolah, tapi juga di luar dengan masyarakat. Terus juga bagaimana nanti kalian membangun komunikasi dan hubungan baik dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Next. Nah, sekarang peran siswa atau peran peserta didik dalam wawasan Wiyata Mandala. Perhatikan dengan baik. Ini berarti tugas kalian. Next. Nah, ada 3 perannya. Ada terhadap sekolah, ada terhadap sesama teman sekolah. Yang pertama, peran kalian terhadap sekolah. Menjaga kebersihan, tidak merusak, patuh, dan tertib. Itu peran kalian dalam wawasan Wiyata Mandala terhadap sekolah. Jaga kebersihan kelas, jaga kebersihan di sekitar halaman kelas kalian. Ya, jaga mungkin kebersihan di depan gedung Puja Bangsa, jangan sampai ada coretan. Tugas kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan di sekolah, tapi juga tugas dari peserta didik ketika ada di sekolah. Itu, apalagi merusak. Ya, kalian sudah SMK, bukan anak SD, SMP lagi yang suka merusak barang-barang.
atau ya. Jadi jangan ketika bercanda kalian merusak fasilitas sekolah. Nanti jika hal itu terjadi mungkin akan ada sanksi untuk kalian. Berikutnya, peran siswa dalam wawasan wilayah Mandala terhadap sesama teman. Ya, mungkin ada beberapa di sini kalian teman dari SMP, teman dari SD, tapi nanti jika masuk kelas, mungkin kalian akan mendapatkan teman baru. Apa tugas kalian? Yang pertama, saling menjaga, saling menghormati, dan saling membantu jika ada kesulitan. Dan apabila teman kalian misalkan berbuat hal yang tidak baik, seharusnya kalian juga saling mengingatkan. Ya, mengingatkan dalam kebaikan. Jangan kalian mendukung dalam hal keburukan. Kebanyakan solidaritas kalian digunakan tidak pada tempatnya. Solidaritas digunakan untuk keburukan, itu salah. Ya, dan saya harap tidak ada pembulian lagi. Ya, tidak ada pembulian, tidak ada ejek-ejekan. Karena apa? Pembulian ini sudah masuk pasal. Jika orangnya tidak senang, kalian bisa dilaporkan. Ya. Jadi tolong, bahkan di pihak sekolah pun akan memberikan sanksi yang berat bagi orang-orang yang membuli. Dan korban bully harusnya juga tidak takut untuk melapor. Berikutnya, peran siswa dalam wawasan wilayah Mandala terhadap kegiatan sekolah. Seperti sekarang ini, saya ucapkan terima kasih bagi peserta didik baru yang sudah bergabung dengan Zoom meeting di kegiatan PLS SMK SMP Puja Bangsa. Ya, mungkin di kekurangan perjumpaan kita, kalian masih bisa mengusahakan lewat Zoom meeting. Kalian berkorban kuota, tapi tidak masalah. Inilah salah satu kepatuhan kalian dalam kegiatan sekolah. Saya acungkan jempol untuk kalian dan terima kasih. Allah hendaknya kalian ikuti dengan baik, kalian gaungkan ke masyarakat atau ke teman-teman, dan kalian jalankan kegiatan tersebut dengan baik. Dengan cara apa? Datang atau hadir baik di sekolah maupun ruang Zoom meeting seperti ini. Tertib dalam pelaksanaan, rapi dalam pakaian sesuai dengan yang dibicarakan atau yang ditentukan. Misalkan ada kegiatan perayaan Hari Besar Agama atau perayaan Besar Islam, Maulid. Ya, apa peran kalian? Datang, hadir tepat waktu. Memakai baju busana muslim. Ya, duduk di tempat yang telah disediakan, mendengarkan khutbah atau ceramah yang diberikan oleh para mubaligh, atau menyaksikan penampilan-penampilan dari teman-teman atau kakak kelas kalian. Itu adalah peran siswa dalam kegiatan Mandala terhadap kegiatan sekolah. Dan saya harap ketiga hal ini bisa kalian lakukan dengan baik. Terhadap sekolah, terhadap sesama teman, terhadap kegiatan sekolah. Next. Nah, jadi Wiyata Mandala tadi akan berhubungan erat dengan tata tertib sekolah. Sudah sepatutnya dibuat untuk kalian patuhi, bukan untuk dilanggar. Tahu buahnya seperti di rumah ada aturan yang tidak tertulis, tapi di Puja Bangsa. Ya, nanti akan saya bagikan ini buku saku tata tertib SMK Puja Bangsa. Di sini jelas ya banyak sekali aturan-aturan atau tata tertib dari SMK Puja Bangsa. Ya, nanti akan saya bagikan lebih lanjut. Kalau saya bacakan semuanya mungkin tidak akan buku saku tata tertib SMK Puja Bangsa. Ini dimiliki dari kalian pribadi. Next. Nah, apa itu tata tertib? Adalah rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap. Sikap kalian sudah diatur dalam tata tertib sekolah. Tingkah laku kalian sudah diatur dalam tata tertib sekolah. Ucapan, tindakan, dan kegiatan kalian sudah diatur
tertib sekolah. Bukan masalah mengekang. Dengan lingkungan tempat kalian nongkrong, tempat kalian jalan-jalan, ya tempat kalian bermain dengan teman-teman kalian, tidak bisa dibedakan. Ya, mungkin di tempat nongkrong kalian sering berkata kasar kepada teman kalian, di sekolah saya harap tidak mengucapkan hal-hal tersebut. Ya, di luar kalian misalkan ya, gitu. Jadi kenapa tata tertib ada? Karena di mana kalian berada itu tata aturan harus ditegakkan. Ya, jadi lingkungan sekolah ini kan kalian bukan hanya belajar, tapi juga dididik kedisiplinan, dididik menjadi siswa yang disiplin. Nah, nanti bagaimana akibat jika tata tertib dilanggar? Pasti ada sanksi atau hukuman bagi kalian. Ya, nanti mungkin itu akan berhubungan dengan saya. Peserta didik baru kelas 10 ini tidak ada masalah apapun. Jikapun ada masalah, silakan berkomunikasi dengan wali kelas nanti. Nanti tingkatnya dari wali kelas ke BK, baru mungkin ke Wakasek bidang kesiswaan. Next. Nah, pelanggaran tata tertib adalah ucapan, perbuatan, dan sikap yang bertentangan dengan tata tertib sekolah. Itu pelanggaran. Nanti pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Apa itu sanksi? Next. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib. Setiap berbeda sanksinya. Ya. Gitu. Misalkan kalian terlambat sekolah, sanksinya mungkin masih beda dengan kalian ketika sanksi mencuri. Sanksi kalian mungkin akan berbeda dengan sanksi ketika kalian bolos. Ya, jadi setiap pelanggaran itu akan berbeda sanksinya. Ada satu sanksi yang mungkin tidak bisa kami tolerir kembali ya, ketika kalian berhubungan dengan tindak kekerasan dan juga narkotika. Next. Nah, selain sanksi, kami juga akan memberikan reward atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi. Nah, informasi bagi kalian bahwa Puja Bangsa di tahun pelajaran ini akan memberikan beasiswa dengan total 30 juta rupiah bagi peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan juga non-akademik. Jadi nanti bagi kalian yang merasa, wah saya di SMP ranking 1, ranking 2 atau ranking 3, silakan kumpulkan fotokopi raport. Nanti kita akan seleksi. Ya, jadi nanti SPP dan seluruh administrasi tapi akan kami evaluasi per semester. Jika prestasinya turun, maka beasiswa itu akan dihentikan. Ya, yang baik bagi kalian. Nah, tujuan tata tertib, kenapa ada tata tertib? Sebagai pedoman dalam pembinaan disiplin dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, mengatur dan memperlancar usaha pembinaan peserta didik yang berkarakter. Jadi tata tertib ini bertujuan untuk membina kalian dan juga berkepribadian mulia. Kalau kalian ingin seperti apa yang tadi Pak Haji bilang, siswa yang berkarakter, maka hal yang pertama kali harus kalian lakukan adalah menaati atau mematuhi tata tertib sekolah. Ya, saya kira ini harusnya bisa kalian pahami dengan baik. Setiap sekolah, setiap institusi, setiap lembaga itu pasti mempunyai tata tertib yang harus dipatuhi. Next. Oke, itu materi tentang Wiyata Mandala dan juga tata tertib. Saya harap kalian tadi sudah mencatat ya
apa saja yang saya sampaikan, dan nanti itu kalian rangkum dan dikumpulkan setelah PLS ini selesai, dan waktunya nanti akan di informasi di grup peserta didik baru. Nah, sekarang waktunya saya gedung SMK Puja Bangsa. Tolong lihat ya, tolong perhatikan dengan baik-baik gedungnya yang mana, itu namanya apa, berfungsi sebagai apa. Ayo, bantu saya untuk Budi. Nah, ambil HP-nya. Dimulai dari gerbang ya. Saya ikut gerbang. Ikut ya. Ini ruang tata usaha. Nanti loketnya di situ ya. Nah, ini ada TU kita, Bu Nindi. Ini ruang kepala sekolah dan ruang wakil bidang kesiswaan dan bidang kurikulum. Ini sebelahnya ada musola ya, buat kalau kalian nanti tatap muka bisa sholat di sini. Gedung utama lantai 2. Ada yang menghubungkan 2 gedung ya, ke yang sebelah kanan gedung lama, sebelah kiri gedung baru. Nah, Nah, ini berikutnya adalah ruangan lab komputer. Ada lab komputer, kita ada 3, TKJ, komputer, dan untuk lab bahasa.
Ini lapangan parkir ya, untuk parkir nanti di sini. Oh, satpam. Nah, ini kalau datang kalian wajib cuci tangan dulu sebelum melakukan transaksi atau bertemu dengan guru-guru. Nah, di ujung sana itu ada ruang kelas ya. Untuk SMP ada di lantai atas. Yang sebelah kanan kalian ya, di kanannya Pak Ade ya, sebelah kiri. Itu lantai 2-nya untuk SMP, yang paling pojok untuk SMK. Nah, ini kita ada lapangan futsal dan ada lapangan bulu tangkis di depan ya, di gor depan. Nah, ini untuk ruang praktek TKR di belakang gedung lab TKJ atau lab komputer. Nah, ini masuk ke dalam lorong ya untuk TKJ, untuk TKR, maaf. Nah, sebentar. Jaringannya sedang berpindah. Ya, ini lab TKR ya. Ada 2 lantai juga di atas. Bengkelnya, bengkel TKR. Jadi kalian nanti kalau praktik di ruangan tersebut.
kurang lebih. Oke, saya sudah kembali lagi di studio. Ya, tadi sudah saya ajak kalian tur ya di sekitar atau bukan sekitar ya, lingkungan Puja Bangsa. Ya, saya cukup capek karena saking luasnya ya. Saya harap pandemi ini segera selesai. Bagaimana sarana dan prasarana gedung di SMK SMP Puja Bangsa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi pada pembukaan PLS pada hari ini. Tadi ada materi Wiyata Mandala saya sampaikan. Tolong kalian rangkum dengan baik ya. Nanti untuk waktu pengumpulan akan saya beri informasikan di grup peserta didik. Ya. Jadi nanti tahapannya setelah PLS selesai, PLS 3 hari. Senin, Selasa, dan Rabu. Dan 3 hari tersebut kalian wajib mengikuti kegiatan tersebut. Pada hari ini kalian mengikuti itu via Zoom meeting. Jadi wajah kalian bisa saya lihat. Hari kedua dan ketiga ya itu lewat live streaming YouTube SMK Puja Bangsa. Tolong kalian subscribe. Ya, nanti komen. Nanti absen kalian akan kami ambil di kolom chat. Jadi tolong ya, bagi anak-anak nih, bagi peserta didik, kolom chat hanya untuk absen nama, bukan untuk ngobrol atau chat tidak jelas seperti yang sekarang ini kalian lakukan di chat Zoom meeting. Ya, sekali lagi saya himbau chat di YouTube SMP. Absen kalian PLS selama 2 hari, Selasa dan Rabu. Tolong jangan sekali-kali kalian chat atau berkomentar di kolom chat YouTube dengan tidak jelas. Itu hanya chat absen nama kalian, nama Rifael Soleh dari misalkan MTS 2 Bekasi. Cukup itu saja. Ya. Nah, besok juga selama 2 hari ke depan itu akan ada materi-materi yang harus kalian rangkum. Ingat, 2 hari ke depan itu ada materi juga yang akan disampaikan dan materi tersebut juga harus kalian rangkum. Ya, dan nanti akan dikumpulkan setelah PLS selesai. Kajian bahwa nanti di hari Rabu terakhir akan ada pengumpulan video kalian menyanyikan lagu Mars dan himne Puja Bangsa. Video terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia. Kalian hafalkan lagu SMK, hafalkan lagu Mars dan himne Puja Bangsa. Dan ini nanti kalian menyanyikan kembali, cover, divideokan dan dikirim kepada panitia. Ya, gitu. Untuk lagu Mars dan himne itu bisa kalian dengarkan di channel YouTube SMK Puja Bangsa. Makanya dari sekarang segera subscribe supaya notifikasi di HP kalian ada live streaming untuk pengenalan lingkungan sekolah untuk 2 hari ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap kalian bisa mengikuti kegiatan PLS ini dengan baik 3 hari ke depan. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada peserta didik yang pada hari ini sudah hadir di ruang Zoom. Ya, nanti setelah doa selesai, penutup selesai, saya harap jangan kalian keluar dari Zoom karena akan kami absen kalian dari nama di layar ya. Kalau satu layar ada 2 orang, tolong papa namanya diangkat supaya kami bisa lihat itu namanya siapa saja. Bisa dipahami? Kalau paham tangannya jempol ke atas. Nah, pinter. Oke. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Baiklah adik-adik, demikian 2 materi yang telah disampaikan. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan, nanti akan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh panitia. Dan untuk ini ada hal yang menarik, jadi kalian bisa mengcover seperti yang tadi Pak Ade bilang, cover lagu SMK Puja Bangsa atau himne. Nah, kalian bisa lihat lagunya di channel YouTube SMK Puja Bangsa, jadi nggak ada alasan lagi ya untuk tidak hafal. Baik. Untuk hari kedua akan dilaksanakan secara live streaming. Nanti linknya akan dibagikan ke WhatsApp masing-masing. Ingat ya untuk mengikuti MPLS esok hari. Agar kegiatan ini bisa memberi manfaat untuk kita semua, marilah kita berdoa ya bersama-sama. Baik, doa kali ini akan langsung dipimpin oleh Bapak Hasanuddin S. Untuk Bapak, dipersilakan. Alhamdulillah nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sama PLS kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga siswi SMK dan SMP Puja Bangsa baik kelas 10 dan kelas 7 mudah-mudahan baik semua, jadi anak yang soleh dan solehah, anak yang selalu patuh dan taat pada Allah dan Rasulnya, anak yang nurut pada orang tua dan guru, mudah-mudahan anaknya berguna nusa dan bangsa. Oleh karena itu mari kita sama-sama kita bacakan Al-Quran, semoga acara PLS ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menuntut ilmu. Semoga bermanfaat ilmunya dunia dan akhirat. Ilham Mustafa Muhammad sallallahu ala alihi wa ashabihi wa syati wa dzurriyyatihi wa habib kiramil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama kita mohon kepada Allah dengan izin Allah, kehendak Allah, mudah-mudahan niat baik kita dikabul oleh Allah. Jadikan anak yang baik, anak yang punya ilmu, yang punya etika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin angkuli sahabatin Rasul Asma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan ya'fini amwa kafi majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar.
Allahumma salli salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa diratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa nadatan minan nar minal hisab. Allahumma rahamhuma kama rabbana shighara walidamil mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina waqina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa nas'aluka Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa besok kalian wajib untuk mengikuti PLS secara live streaming di YouTube Puja Bangsa. Jangan lupa ya. Dan untuk cover videonya juga, buatlah sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Nah, karena sekarang adalah zaman pandemi COVID-19, jadi kalian jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Next generation punya bangsa, gak boleh sakit-sakit. Oke? Baik, saya Jihan Fadila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Masih ada yang belum terabsen. Yang satu kamera dua orang, coba tunjukkan papa namanya supaya bisa diabsen. Satu kamera dua orang. Nah, supaya kelihatan. Kalau satu kamera satu orang sudah kita absen. Yang belum terabsen itu satu kamera tapi dua orang. Kita hargai usahanya. Ya, daripada tidak ikut sama sekali. Ada gitu. Ya. Udah dikirim. Oke, atau supaya lebih valid lagi, di kolom chat ada link daftar hadir. Silahkan kalian klik dan tulis nama kalian. Nah, coba kalian ke chat, kolom chat. Tuh, http pon gig bla 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 bla. Itu adalah link untuk daftar hadir pada hari ini. Jadi yang sudah diabsen tadi oleh panitia juga harus wajib menulis, mencatat namanya di form Google yang ada di kolom chat. Kalian bisa mengikuti dengan baik. Sama, kita mulai pukul 8. Ya, tolong stay di depan kamera jam 8. Ya, karena besok ada materi tentang kejuruan, ya, kurikulum, dan juga bimbingan karir bagi kalian yang ingin nanti proses bekerja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan di-leave dulu ya. Sebelum kalian sudah menulis nama di Google Form, di chat jangan keluar dulu. Terima kasih.
Ada nih rekamannya nih. Maksud saya kan kamu udah gampang kan? Ini kan tengah lain, jadi susah. Kalau misalnya kamu tapping, kan udah kayak gini, misalkan bisa lalu lebih ke sana. Saya pengen jadi podcast, simple. Enggak kan? Kalau udah dipahami, tinggal satu kamera. Simple, nggak susah kan? Gitu maksudnya. Kalian yang kreatif, bahkan masalah ada yang mau live musik cover gitu ya namanya kreasi sih saya nggak tahu kreasi jangan pas jadi udah ngilang ada kegiatan di kampungnya saya gampang kalau nanti baru saya ajarin nih bikin kayak gini karena ini malah dan kan mepet waktunya kalau bukan saya yang bikin kan lama. Kalau kayak gini enak apa tinggal jualan nih. Ya.